masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Satu, ibu-ibu. Seorang pengendara motor tertimpa truk tangki yang menabraknya. Puluhan ekor gajah dilibatkan menangkap pemburu liar. Kuliner ikan tuhu atau blue marlin khas pesisir barat. Sebuah truk tertimpa pohon akibat adanya bukit longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu pagi. Pengemudi truk selamat. Polisi dan BPBD setempat menyingkirkan pohon dan menarik truk yang rusak dengan meminta bantuan truk lain. Longsor yang dipicu hujan lebat menyebabkan arus lalu lintas dari Lampung Barat ke Bengkulu lumpuh sekitar 3 jam. Jalan tidak bisa dilewati mobil, sementara untuk motor harus diangkat melewati gundukan tanah yang menutup jalan. Seorang pencuri di Desa Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Kota Pringsewu, ditangkap warga dan polisi Senin siang. Tersangka Mas Duki nyaris babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Dari penggeledahan di rumah tersangka, warga menyita 4 karung pakan ikan dan perabotan elektronik. Barang-barang yang disita ini adalah milik tetangganya yang hilang beberapa hari sebelum tersangka ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Mas Duki mengatakan mencuri barang-barang apa saja milik tetangganya, termasuk mencuri motor dan mesin peralatan pertanian. Ia berdalih nekat mencuri barang-barang tetangganya karena ia juga beberapa kali jadi korban pencurian. Seorang wanita dewasa ditemukan tewas di irigasi Desa Labuan Ratu 1, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Selasa siang. Polisi dan warga kemudian mengevakuasi jenazah wanita ini untuk diidentifikasi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berburu burung. Temuan jenazah kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Setelah di rumah sakit, identitas jenazah terungkap. Korban rupanya seorang janda berusia 40 tahun bernama Sri Wahyuni. Hasil visum petugas ditemukan luka mirip jeratan tali di tangan kiri dan kaki kiri. Ratusan rumah di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji terendam banjir. Ketinggian air mencapai setengah meter. Meski telah terjadi selama 2 pekan, namun banjir belum kunjung surut. Banjir paling parah menenggelamkan jalan desa, sementara untuk rumah hanya sebagian saja, sebab desa ini banyak rumah panggung. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh sebab jalan desa tidak bisa dilewati motor dan mobil. Warga kini beraktivitas menggunakan perahu. Miring, miring, belakang lagi. Pemandangan memprihatinkan ini terjadi di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, pesisir barat pada Selasa siang.
Akibat tidak ada jembatan, warga terpaksa menghanyutkan jenazah dengan ban sebagai pelampung saat membawa jenazah ke tempat pemakaman umum yang ada di seberang sungai. Saat ditemui pada Rabu siang, Kepala Desa Pemerihan, Subantoro, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, memakamkan warganya yang meninggal dengan cara susah payah telah terjadi selama belasan tahun. Saat musim kemarau, warga bisa menggotong keranda melewati sungai karena airnya dangkal. Namun saat musim hujan, jenazah dihanyutkan dengan ban mobil atau batang pisang. Ikan tuhu atau yang biasa disebut ikan blue marlin jadi kuliner yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Lampung Barat. Ikan tuhu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan, mulai dari sate, sop, somai, dan lainnya. Di antaranya disediakan di salah satu rumah makan di Desa Serai, Kecamatan Krui. Pengunjung bisa merasakan sensasi sate ikan tuhu dengan rasa dan tekstur dagingnya yang khas. Ada banyak rumah makan yang menjual menu ikan tuhu karena harganya yang cukup mahal. Sate ikan blue marlin dijual Rp25.000 per porsi isi 10 tusuk. Dalam sebulan, pemilik rumah makan bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Sate tuhu itu rasa dagingnya kayak bukan ikannya, kayak daging ayam kalau kata tamu. Daging ayam rasanya gurih, terus kenyal, padat lah namanya dagingnya. Kayak sate tuhu kita harganya Rp25.000 per porsi, 10 tusuk. Sebulan kalau sebelum corona. Sebelum corona dia bisa mencapai 50 ke atas. Ikan tuhu banyak dicari karena diyakini banyak manfaatnya untuk tubuh, seperti tingginya protein dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Pengusaha ikan tuhu meminta pemerintah daerah bersinergi supaya potensi wisata alam pesisir barat bisa semakin berkembang. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Desa Waisindi Hanuan di Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat ternyata menyimpan harta karun wisata yang disebut air terjun Waidetum. Selain elok, air terjun ini juga jernih dan segar. Lokasinya mudah dijangkau karena tidak terlalu ekstrim. Namun, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 15 menit dari ujung perkampungan dan melintasi sawah serta sungai dangkal. Sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi pemandangan alam pedesaan yang asri dan menyejukkan. Perjalanan akan lebih menyenangkan jika sambil bersenda gurau dengan teman. Sampai di lokasi, para pengunjung langsung tergiur mandi di air terjun. Para pengunjung dimanjakan sensasi kesejukan hasil perpaduan air terjun dan alam yang masih hijau. Banyak pengunjung memotret momen ini untuk diunggah di media sosial. Seru lah, indah juga pemandangannya, nggak jauh dari jalan raya kesininya. Ya, kalau sampai sini pemandangannya bagus, indah, suasananya sejuk juga, airnya bersih, alami. Untuk gerakan pertama, kita akan memperbaiki jalan menuju wisata dan juga mungkin tempat peristirahatan kayak base camp kecil atau gimana untuk menunjang pariwisata Waidetum ini. Air terjun Waidetum bisa ditempuh dengan motor atau mobil dari pusat kota Krui selama 30 menit. Bagaimana? Cocok bukan masuk dalam daftar tempat wisata yang ingin Anda tuju akhir pekan besok? Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.